Oke, halo adik-adik semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana menggambar atau menuliskan garis bilangan dari suatu pertidaksamaan. Nah, di sini bentuk-bentuk pertidaksamaannya itu adalah bentuk pertidaksamaan yang paling sederhana ya, atau beberapa bentuk pertidaksamaan yang ada bentuk kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu terdiri dari beberapa pernyataan atau beberapa pertidaksamaan, gitu ya. Oke, nah kali ini sebetulnya yang akan kakak bahas itu adalah menggambarkannya gitu ya, atau menuliskan garis bilangan yang tepat gitu ya dari suatu pertidaksamaan. Nah, materi ini akan sangat membantu gitu ya. Jadi pembelajaran kali ini akan sangat membantu dalam adik-adik menguasai khususnya materi pertidaksamaan yang dipelajari di tingkat menengah atas gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai bahas dari soal pertama. Nah, soal pertama di sini yang diminta adalah gambarkan garis bilangan yang memenuhi X lebih besar dari 8 gitu ya. Ya, oke, namanya juga garis bilangan ya. Jadi kita gambar dulu suatu garis lurus gitu ya. Nah, ini kan nilai X ya. Ini garis bilangan ini anggap saja sebagai sumbu X gitu ya kalau di dalam sistem koordinat gitu. Oke. Nah, X lebih besar dari 8. Nah, berarti batasnya ada satu, yaitu bilangan 8 saja gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini saja ya angka 8-nya. Nah, adik-adik di sini angka 8-nya si bulatannya ini adalah berlubang gitu ya. Artinya berlubang itu apa? Artinya berlubang X lebih besar 8 artinya 8-nya tidak ikut gitu ya. Jadi kalau kita ambil saja bilangan bulat X lebih besar 8 artinya dari 9, 10, 11 dan seterusnya. Jadi kalau si batasnya atau di sini 8-nya tidak ikut, jadi nanti gambar di garis bilangannya si bulatannya ini dia tidak diarsir atau tidak ditebalkan gitu ya. Jadi nanti lubang saja biasa seperti ini. Nah, yang diminta adalah lebih besar dari 8. Kalau lebih besar itu artinya ke kanan gitu ya. Ini kan bilangan seperti 9, 10, 11 ini ada di bagian kanan dari 8 gitu ya. Oke, jadi nanti dikasih tanda oleh garis panah gitu ya ke arah kanan seperti itu. Oke. Nah, kadang mungkin di beberapa buku juga ada yang dituliskan apa? Arsir ya, digambar arsirnya. Nah, itu boleh-boleh saja gitu ya, diarsir seperti itu. Oke, nah adik-adik seperti itu ya bagaimana cara menggambarkan garis bilangan untuk X lebih besar dari 8. Nah, kita langsung nih ke soal nomor 2. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 8, nah bagaimana gambar garis bilangannya? Nah, kita lihat untuk nanti garis bilangannya ini sebetulnya sama, mirip-mirip ya. Untuk yang seperti X lebih besar 8, batasnya dia ada satu, yaitu 8 saja. Nah, adik-adik hati-hati. Untuk yang lebih besar ada tanda sama dengannya, itu berarti 8-nya ikut. Jadi kalau kita ambil bilangan bulat, X lebih besar sama dengan 8. Jadi itu dimulai dari 8-nya sendiri. 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat ya. Jadi nanti untuk membedakan X lebih besar 8 dengan X lebih besar sama dengan 8, ini bulatannya ini apa? Dipenuhi, diisi gitu ya. Nah, kalau ini kan dia tidak diisi. Jadi kalau yang ini diisi gitu ya. Jadi diisinya seperti arsir atau titik penuh gitu ya. Oke, ya di sini diminta yang lebih besar juga, berarti arahnya ke kanan. Kita kasih garis ke kanan seperti itu. Nanti silakan adik-adik kalau mau diarsir boleh ya seperti itu. Kalau tidak juga sih tidak apa-apa. Jadi kalau arsir itu untuk menegaskan saja. Oke, adik-adik seperti itu bagaimana cara menggambarkan X lebih besar 8, lalu X lebih besar sama dengan 8. Dan perbedaannya sekali lagi, kalau ada tanda sama dengan, di batasnya itu harus dipenuhi bulatannya, gitu ya, diisi bulatannya. Kalau tidak ada tanda sama dengan, bulatannya kosong saja atau berlubang. Baik, jelas ya adik-adik? Oke, kita teruskan ke soal berikut. Ke soal nomor 3, X lebih kecil dari 3. Nah, kita gambar dulu garis bilangannya, gitu ya. Oke, batasnya cuma satu, yaitu 3 saja. Diminta yang lebih kecil. Kalau lebih kecil ya tentu saja arahnya ke kiri, sesuai tanda. Seolah-olah ini tanda panah ke kiri kan gitu ya. Nah, arahnya ke kiri seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, kalau X lebih kecil sama dengan 3, kita lihat soal keempat ya. Oke, batasnya di sini. Di angka 3, di bilangan 3 lebih kecil, berarti ke kiri gitu ya. Nah, hati-hati adik-adik, jangan lupa di sini ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan, tanda di garis bilangannya di batasnya ini dipenuhi bulatannya. Gitu ya. Oke. Sip. Jelas ya adik-adik? Jadi untuk pernyataan-pernyataan tunggal, maksudnya bentuk pertidaksamaannya hanya
satu ya, X lebih besar sekian, X lebih besar sama dengan sekian, ataupun yang lebih kecil, itu tinggal menggambarkan garis bilangan yang sederhana, seperti pembahasan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, nah sekarang kita akan lihat ke soal berikutnya yang harus menggambarkan atau menuliskan bentuk pertidaksamaan yang lebih dari satu pernyataannya. Nah, di sini kan ada pernyataan atau pertidaksamaan X lebih besar 5 dan juga harus diiriskan dengan X lebih kecil dari 8. Gitu ya. Jadi kalau irisan itu boleh dibacanya dengan dan, bisa juga dibacanya tetapi gitu ya. X lebih besar 5 tetapi X lebih kecil 8. Boleh dibaca seperti itu. X lebih besar 5 dan X lebih kecil 8. Boleh juga dibaca seperti itu, gitu ya. Oke, kita akan gambar dulu di garis bilangannya. Nah, di sini batasnya ada 2, yaitu 5 dengan 8. Jadi nanti kita buat batasnya ada 5 lalu 8, gitu ya. Seperti itu, ada 2 batas. 5 dengan 8. Oke, adik-adik kita lihat dulu. X-nya lebih besar dari 5, berarti ke kanan, seperti itu. X lebih kecil 8, berarti panahnya ke kiri. Nah, adik-adik, di sini jadi numpuk ya, seolah-olah bertumpuk nih. Oh, ini ada garis yang ke kiri, ada garis yang ke kanan gitu. Yang betul yang mana? Semuanya betul atau nggak ada yang betul, atau yang mana nih yang betulnya? Nah, perlu diketahui adik-adik, kalau irisan artinya mencari daerah yang sama, yang dilalui X lebih besar sama, dan yang dilalui X lebih kecil 8. Karena ini ada 2, gitu ya, karena ini ada 2 pertidaksamaan, lalu ini ada operasi irisan atau dan, gitu ya. Nah, berarti kedua pernyataan ini, kedua syarat ini harus memenuhi, gitu ya. Berarti cari yang terkena 2 garis panah maksudnya, gitu ya. Kita lihat bagian kiri nih, yang lebih kecil 5. Ini kan hanya 1 garis panah, gitu ya. Nah, adik-adik coba lihat yang tengah-tengah nih. Yang tengah-tengah, ini kan ada garis panah 1, ada garis panah 2. Nah, ini dia, karena syaratnya ada 2 ya, berarti ini yang memenuhi. Nah, tapi tetap kita cek juga ya. Yang ini bagaimana? Yang bagian kanan. Ini kan lihat garis panahnya ada berapa banyak? Hanya ada 1, berarti tidak memenuhi ya. Nah, berarti yang memenuhi yang terkena 2 garis panah ini yang tengah-tengah nih. Ini kan ada yang lebih kecil 8 sama lebih besar 5 gitu ya di tengah-tengah ini. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang diarsir ini, yang diarsir hitam ini, inilah daerah yang memenuhi X lebih besar 5 dan X lebih kecil 8. Seperti itu. Oke, jelas ya adik-adik? Dan jangan lupa juga ini bulatannya di garis bilangan itu berlubang, karena tidak ada tanda sama dengan pada pertidaksamaannya. Oke, jelas ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini, nah di sini pertidaksamaannya seolah-olah hanya 1 ya, tapi di sini bisa kita baca seperti ini. 5 lebih kecil X lebih kecil 8. Ya, batasnya ada 2, 5 dengan 8. Jadi kita tuliskan di garis bilangan, lubangnya kita buat dulu 5 dengan 8. Gitu ya, jadi terurut ya. Dari yang terkecil 5, paling besar 8 batasnya. Oke, perhatikan. Nilai X ini dia bisa kita katakan X ini di antara 5 dengan 8. Berarti kan nggak mungkin lebih kecil 5. Kalau di antara 5 dan 8. Nggak mungkin juga lebih besar 8. Gitu ya. Berarti kalau di antara 5 dan 8 yang mana? Ya yang ini. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau mau diarsir boleh silahkan diarsir gitu ya. Seperti itu. Nah, adik-adik bisa lihat. Untuk soal nomor 6 ini juga tidak ada tanda sama dengan ya, berarti bulatannya berlubang, tidak perlu diisi gitu ya. Nah, adik-adik bisa lihat juga di soal nomor 5, kita lihat irisannya sama nggak? Daerah yang diirisnya. Sama, artinya apa? Pernyataan nomor 5, X lebih kecil 5 dan X lebih kecil 8, itu sama saja dengan 5 lebih kecil X lebih kecil 8. Gitu ya. Oke, jelas ya adik-adik? Jadi dari sini, dari soal nomor 5 dan 6, kita sudah tahu atau kita sudah mempelajari adanya kesamaan pada suatu pertidaksamaan. Maksudnya kesamaan pernyataan ya. Oke, jadi X lebih besar 5 dan X lebih kecil 8 itu sama saja dengan 5 lebih kecil X lebih kecil 8. Seperti itu ya. Oke, nah kita teruskan dulu ke soal nomor 7. Nah, tadi kita sudah belajar irisan gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat gabungan gitu ya. Simbolnya seperti huruf U ya. Ya, union kalau bahasa Inggris, gabungan gitu ya. Nah, kita lihat. Ada 2 batas ya, 5 dengan 10. Ya, kita tuliskan saja di garis bilangannya, gambarnya ada lubang 2 gitu ya.
yaitu 5 dengan 10. Oke, perhatikan adik-adik. Yang pertama apa nih? X lebih kecil 5, berarti ke kiri tanda panahnya. X, lalu berikutnya X lebih besar 10, berarti arahnya ke kanan, gitu. Nah, yang memenuhi yang mana? Hati-hati adik-adik, ini bukan irisan, tetapi apa? Gabungan. Kalau gabungan, di garis bilangan itu yang sudah ditentukan tanda panahnya, itu yang terpenting terkena garis panah. Artinya minimal terkena satu garis panah, gitu ya. Oke, sekali lagi ya adik-adik. Jadi kalau ada gabungan dari suatu pertidaksamaan, gitu ya, di sini ada dua ya, dari dua pertidaksamaan, gitu ya, ataupun nanti lebih boleh, gitu ya. Nah, jadi kalau gabungan, setelah kita gambar garis bilangan masing-masing pernyataannya, masing-masing pertidaksamaannya, X lebih kecil 5 ke kiri 5, X lebih besar 10 ke kanan 10, gitu ya. Nah, nanti kalau gabungan, itu yang penting terkena garis panah, atau minimal terkena satu garis panah. Oke, kita lihat, yang tengah-tengah terkena nggak garis panah? Tidak, berarti kita nggak perlu arsir ya, kalau mau diarsir nih. Nah, lihat, X lebih kecil 5, terkena panah nggak? Terkena. Kalau gabungan yang penting terkena garis panah, mau 1, mau 2, atau lebih boleh, gitu ya. Karena ini terkena garis panah, ya sudah, nanti kita garis arsir saja, gitu ya, untuk menegaskan. Oke, kita lihat X lebih besar, sorry, yang ini, yang kanan, X lebih besar 10. Terkena panah nggak? Terkena daerahnya, berarti kita arsir juga. Oke, jelas ya adik-adik? Jadi kalau untuk X lebih kecil 5, digabung X lebih besar 10 itu, nah di garis bilangan digambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, karena tidak ada tanda sama dengan, sekali lagi bulatannya tidak perlu diisi, gitu ya. Oke. Baik, adik-adik.